Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran serta keberkahan dalam menuntut ilmu. Baik, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik, apakah hari ini berangkat semua? Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah semuanya berangkat. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah sarapan apa belum? Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, anak-anak silahkan berdiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai hak. Ada yang masih ingat contoh hak itu apa aja? Iya, betul. Salah satu contoh dari hak itu mendapat tempat tinggal yang layak. Terus ada lagi? Iya, benar. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Supaya kalian lebih fokus dalam menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk ice breaking dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak yang berkaitan dengan merawat pakaian. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang merawat pakaian. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu karya tempel. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira gambar di samping gambar apa ya? Iya, betul. Gambar di samping menunjukkan gambar macam-macam keadaan alam. Gambar yang pertama menunjukkan keadaan alam ketika dingin. Gambar yang kedua menunjukkan keadaan alam ketika hujan. Gambar yang ketiga menunjukkan keadaan alam ketika panas. Dan gambar yang terakhir menunjukkan keadaan alam ketika malam hari. Sekarang, coba kita perhatikan pakaian yang digunakan oleh Udin, Beni, dan Siti pada 4 keadaan alam tersebut. Kira-kira sudah cocok apa belum ya? Tidak ya anak-anak. Mereka menggunakan seragam sekolah di 4 keadaan alam sekaligus. Padahal untuk menghadapi 4 keadaan alam tersebut, kita harus menyesuaikan pakaian yang kita gunakan. Contohnya, ketika keadaan dingin, sebaiknya kita menggunakan kain yang tebal atau jaket. Ketika musim hujan, sebaiknya kita membawa payung atau jas hujan. Dan ketika malam hari, sebaiknya kita menggunakan baju tidur. Anak-anak, manusia memiliki perbedaan dengan hewan. Manusia tidak memiliki bulu yang tebal atau kulit yang tebal untuk melindungi dirinya dari panas atau dingin. Oleh karena itu, manusia menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan pakaian demi melindungi dirinya dari panas, hujan, debu, serta hewan-hewan yang akan menyerang seperti serangga, semut, dan hewan-hewan lainnya. Oleh karena itu anakku, kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama pakaian yang berguna untuk melindungi tubuh kita. Sebagai bentuk syukur, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat pakaian yang kita punya supaya tidak cepat rusak dan kotor. Selain itu, kita juga harus menggunakan pakaian yang kita punya sesuai kebutuhan dan kita harus mencucinya ketika kotor. Nah, anak-anakku, adakah yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Iya, benar. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima.
Tugasmu sekarang tuliskan 5 kewajiban dan hak kita terhadap pakaian yang kita miliki. Kerjakan di kolom halaman 12. Iya, Ibu lihat tugas kalian sudah betul semua. Artinya kalian sudah paham ya tentang bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki. Setelah kita mengetahui kewajiban dan hak kita terhadap pakaian yang kita miliki, sekarang marilah kita dengarkan cerita pengalaman Siti berikut ini. Ketika aku menjadi juara di sebuah perlombaan, ibu memberiku hadiah sebuah gaun panjang yang aku inginkan. Karena sangat senang, setibanya di rumah gaun tersebut langsung aku cuci dan setelah itu aku setrika. Karena gaunnya terlalu panjang, aku bingung cara melipatnya. Lalu ibu memberiku saran, sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat tetapi digantung. Setelah mendengarkan cerita pengalaman Siti tadi, Ibu memberikan saran sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat tetapi digantung. Nah, dari kalimat saran tadi, anak-anak tahu nggak apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat, usulan, atau anjuran yang ditujukan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaan awal. Ciri-ciri kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, usahakan, dan perlu diingat bahwa. Coba amati permasalahan berikut ini. Rok Dayu sobek karena digunakan bermain lompat tali. Contoh saran yang diberikan kepada Dayu adalah sebaiknya Dayu segera menjahit rok yang sobek agar bisa digunakan kembali. Permasalahan yang kedua, Udin ingin membuang baju lamanya yang ada di lemari dan ingin menggantinya dengan yang baru. Saran yang diberikan kepada Udin adalah seharusnya Udin tidak membuang baju lamanya tersebut karena bisa dijadikan sebagai karya tempel. Dari permasalahan tersebut, kita dapat memanfaatkan limbah kain dengan membuat karya tempel. Anak-anak tahu tidak apa itu karya tempel? Iya, benar. Karya tempel adalah seni menciptakan karya dengan cara menempelkan potongan-potongan bahan tertentu, seperti kain, kertas, atau lainnya ke media dasar. Karya ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai estetika dan ekonomi. Beberapa contoh karya seni tempel adalah yang pertama ada kolase. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan menempelkan berbagai jenis bahan seperti kain, kertas, kayu, dan lain-lain ke permukaan untuk menciptakan karya seni. Yang kedua ada mozaik. Mozaik merupakan karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil bisa dari keramik, kaca, atau bahan lain untuk membentuk gambar atau pola tertentu. Kemudian yang terakhir ada montase. Montase merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan elemen-elemen gambar yang berbeda menjadi satu kesatuan karya baru. Biasanya menggunakan potongan gambar atau foto dari media lain. Jadi, limbah kain ini termasuk dalam karya tempel jenis kolase. Berikut adalah contoh hasil karya tempel dari limbah kain. Anak-anak, untuk tugas selanjutnya, coba kalian diskusikan dengan temanmu, tuliskan cerita pengalaman tentang merawat pakaian dari salah satu anggota keluarga, serta tuliskan kalimat saran dari cerita tersebut. Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Iya, pengertian hak dan kewajiban. Kemudian pengertian tentang kalimat saran beserta contohnya, serta pengertian tentang apa itu karya tempel. Bagaimana? Ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban di rumah. Untuk besok kalian pelajari mengenai hak dan kewajiban ketika di sekolah.
Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.